Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Dalam video kali ini saya akan membahas yang sekarang lagi viral nih, di mana Indonesia nggak lolos Piala AFF ke babak semifinal ya U19-nya karena memang regulasi yang diterapkan. Nah, sekarang kan lagi banyak banget yang mendorong PSSI untuk mengajukan banding lah atau apalah segala macam itu, protes lah segala macam. Karena apa? Karena menuduh Vietnam dan juga Thailand bermain tidak fair play, kemudian ada pengaturan skor dan segala macam lah, isu-isu itu keluar. Tapi kalau saya sendiri sih melihatnya gini, di balik permainan Thailand dan Vietnam itu memang kalau di babak akhir 10 menit terakhir mereka bermainnya kayak ya iya memang sih kelihatan banget ya tidak fair play, karena kayak kesannya sama-sama tidak menyerang, tidak mau pressing juga, sama-sama kesannya membuang-buang waktu. Karena apa? Karena sebetulnya mereka sudah posisinya, poinnya udah sama, golnya sama, udah 1-1, udah pasti mereka lolos gitu. Nah, kalau dari sudut pandang pelatih ini sah-sah saja gitu ya. Kenapa? Karena Vietnam sendiri ataupun Thailand ngerasa kalau misalkan ini skor 1-1 aja ini udah lolos dua-duanya gitu. Ngapain juga harus ngototin untuk menyerang? Khawatirnya kalau nyerang nggak gol tapi malah kebobolan. Itu kan juga dipikirkan oleh pelatih. Kan tujuan utama apa? Tujuan utama mereka ini setiap tim adalah lolos ke babak semifinal. Tapi di babak-babak pertama kan tentu mau Thailand ataupun Vietnam kan berusaha untuk mencetak gol ya, untuk supaya bisa lolos. Tapi kenyataannya ternyata akhirnya 1-1. Nah, kalau 1-1 ini ya udah dua-duanya lolos. Tapi kalau 0-0 tentu yang jumlah selisih golnya lebih banyak kan akan lolos. Nah, pasti salah satu dari kedua tim ini ada yang berusaha untuk menang sebetulnya. Dan ada satu yang mungkin cukup dengan bertahan atau dengan posisi 0-0. Tapi kenyataannya ternyata memang 1-1 dan ini menguntungkan untuk kedua tim. Ya, sebagai pelatih ataupun siapapun dalam permainan seperti ini yang tujuannya ini lolos ke semifinal, ya silahkan saja, sah-sah saja. Toh kalaupun Indonesia dalam posisi seperti itu mungkin akan berpikiran sama gimana caranya supaya tetap lolos gitu ya. Dengan 1-1 ini udah lolos, dan Indonesia meskipun menang banyak terhadap Myanmar ya nggak lolos karena apa? Kalah head to head. Kalau Indonesia lawan Vietnam kan 0-0, Indonesia lawan Thailand 0-0. Nah, sementara Thailand lawan Vietnam 1-1. Jadi mereka dianggap lebih unggul produktivitas gol dari ketiga tim ini, head to head ini. Nah, ini kan aturan itu sebetulnya kan udah disepakati ya tentunya sebelum pelaksanaan. Artinya kalau aturan sudah disepakati, maka konsekuensi di akhir itu sudah menjadi kesepakatan. Dan sebetulnya tim dari semua tim ya, semua tim pelatih atau siapapun sudah harus mempersiapkan strategi jika memang terjadi seperti itu. Nah, yang saya soroti adalah apa? Saya mengapresiasi perjuangan timnas Indonesia U19, itu betul-betul memang mereka perkembangannya pesat ya, bagus sekali permainannya, luar biasa, ini menjanjikan. Cuman memang mau bagaimanapun ya kita introspeksi diri saja ya. Intinya apa? Ini sudah bukan bagian untuk kita gitu. Kita memang gak lolos karena bukan karena kita kalah, tapi memang karena regulasi. Dan menurut saya sih tidak perlu kita berlebihan untuk memprotes, menuduh segala macam ke Vietnam atau Thailand. Karena apa? Karena memang kalau seandainya Indonesia bisa golin aja 1-0 atau 1-1 dengan salah satu tim tersebut, maka pasti Indonesia juga akan lolos gitu ya. Jadi intinya apa? Sebetulnya momentum yang harus benar-benar dimaksimalkan Indonesia itu adalah ketika melawan Vietnam dan ketika melawan Thailand. Sayangnya tidak terjadi gol, jadi 0-0. Nah, itu sebetulnya ya ya gimana ya, karena memang nggak bisa ngalahin ataupun ngegolin ke Vietnam sama Thailand, ya akhirnya ujungnya seperti ini gitu. Meskipun kita bisa mengalahkan tim-tim yang di bawah performanya dengan gol yang cukup banyak, karena memang bukan selisih gol yang diutamakan jika memang ada tiga tim yang poinnya sama, tapi dari head to head. Nah, ini juga seharusnya menjadi bagian dari strategi gimana caranya supaya lolos. Maka minimal itu harus bisa ngegolin ke setiap tim, apalagi misalnya terjadi seri gitu ya. Nah, sayangnya Indonesia tidak mampu untuk memasukkan gol ke Vietnam ataupun ke Thailand gitu ya. Jadi udahlah, nggak apa-apa. Toh Indonesia juga U19-nya mainnya udah bagus banget. Cuman sayang memang mungkin belum takdir. Nah, ini jadi evaluasi ke depan. Kita nggak bisa nyalahin pihak siapapun ya, karena apa? Karena ini udah sepakati aturannya tentunya. Kemudian juga, atau saya juga nggak tahu deh apakah ada perubahan peraturan di tengah-tengah, kan nggak tahu. Cuman masa iya sih peraturan tiba-tiba berubah di tengah-tengah gitu ya. Mohon jika ada yang tahu aslinya kayak gimana, boleh nanti di kolom komentar ya, jika memang itu ternyata
bukan disepakati di awal atau misalnya berubah di tengah-tengah, kan saya nggak tahu. Tapi intinya kalau setiap pertandingan itu biasanya kan kita sepakatin dulu tuh aturannya, kita tahu dulu aturannya. Jadi kita siap mempersiapkan strategi yang akan kita lakukan. Ya intinya udahlah, apapun yang sudah terjadi sudah terjadi. Mau gimana lagi, tetap kita dukung timnas Indonesia U19 karena memang mereka juga perjuangan cukup luar biasa dan permainan sangat bagus sekali. Cuman memang sayang belum bisa memasukkan gol ke Vietnam ataupun ke Thailand, itu saja sih. Pandangan saya pribadi menilai bahwa Indonesia memang secara permainan layak untuk lolos ke semifinal secara permainan ya. Tapi memang dari regulasi, dari aturan kita terbentur. Kita kalah, sayangnya itu aja. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua bisa menerima dan kita doakan timnas Indonesia terus jaya. Oke, bisa meraih prestasi yang lebih tinggi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.